Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan ibadah online sekolah minggu. Sembuhkanlah yang sakit, berkatilah keluarga pendeta dan pendeta. Berkatilah kami agar tetap sehat. Berkatilah orang-orang yang sedang terjangkit virus corona agar sembuhkan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak Pendeta Raja Wuhu. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Yesus Jagoanku. Yesus jagoanku, Tuhan takut.
Oke, selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua yang diberkati Tuhan. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Tentu kabar kita sehat dan Tuhan memberkati kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang kami sampaikan pada hari ini, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami kepada kita semua. Saya Pendeta Aron Maranatha Raja Guguk, tadinya pimpinan Jemaat Gereja Metodis Securai Pangkalan Brandan Distrik 1 Wilayah 1 pada konferensi tahunan tanggal 2-4 Oktober 2020 yang lalu kami ditempatkan melayani di gereja kita GMI Perdamaian Medan Timur di tempat ini. Istri saya Boru Sitorus dan Tuhan menganugerahkan kepada kami 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Dan alamat kami Gereja Metodis Medan Timur atau di belakang gereja kita tepatnya. Nah, sampai di sini dulu adik-adik kami perkenalan kita, nanti bisa kita sambung ulang kembali perkenalan kita supaya kita semakin dekat dan akrab. Dan untuk mempersingkat waktu ini, kita memakai waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa adik-adik sekalian. Bapa kami yang di sorga, kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah persekutuan sekolah minggu ini, agar semua anak-anak-Mu sekolah minggu GMI Perdamaian Medan Timur ini boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang penuh sukacita. Tuhan Yesus, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami anak-anak-Mu di dalam mendengar dan merenungkan dan melakukan firman-Mu, agar firman-Mu yang diberitakan hamba-Mu boleh kami dengar dengan baik dan kami lakukan di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kita semua? Tentu kabar kita sehat, bukan? Karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu marilah kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan buat kita pada persekutuan minggu gereja kita ini mengambil tema bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Inilah tema firman Tuhan buat kita pada hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengenal dan bisa menyebutkan macam jenis penyakit yang ada pada diri manusia ketika manusia mengalami sakit penyakit.
Coba sebutkan satu persatu apa nama jenis penyakit yang kamu ketahui. Tentu kamu mengetahui jenis penyakit yang ada pada diri manusia. Apa yang pertama? Yang pertama mungkin sakit kepala, sakit perut, sakit diabetes, sakit asam urat, dan juga penyakit demam berdarah, atau boleh dikatakan sakit kusta, sesuai dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih banyak jenis macam penyakit yang belum kita sebut. Pasti banyak, lebih dari yang saya katakan tadi. Banyak sekali jenis penyakit yang ada pada diri manusia ketika manusia itu dalam keadaan sakit. Ketika kita sakit, tentu kita berharap kepada Tuhan dalam doa kita, bagaimana supaya kita disembuhkan oleh Tuhan. Pasti ini kerinduan kamu, pasti ini kerinduan saya dan kerinduan semua orang di muka bumi ini. Ketika kita sakit, kita harus mengandalkan Tuhan, dan kita harus berseru kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di kota Yerusalem ada dijumpai orang yang menderita penyakit kusta. Ya adik-adik, di mana? Di kota Yerusalem. Ketika Yesus menyusuri perbatasan Galilea dan Samaria dan memasuki kota Yerusalem, ia melihat dan dia bertemu dengan seorang orang yang menderita penyakit kusta. Orang-orang yang sakit itu berkata kepada Yesus, "Guru, Rabi, kasihanilah kami." Ya, "Guru, Rabi, kasihanilah kami." Mereka berharap kepada Tuhan Yesus supaya Yesus menjamah sakit mereka, supaya Yesus menyembuhkan mereka. Apa jawab Yesus, adik-adik yang dikasihi Tuhan? Yesus menjawab dalam nats ini, "Pergilah perlihatkanlah imanmu kepada imam yang ada di bait Allah." Mereka disuruh pergi. Mereka berangkat secepat itu menuju perjalanan menuju Yerusalem. Di tengah perjalanan mereka telah sembuh. Ini satu sukacita, satu kegembiraan besar bahwa Allah di dalam nama Yesus telah menyembuhkan sakit mereka, telah memulihkan mereka, telah mentahirkan mereka dari segala penyakit yang mereka alami pada waktu itu. Waktu mereka sakit, mereka tidak bisa beribadah. Mereka tidak bisa bergabung dengan orang-orang banyak di bait Allah. Pemerintah di situ dan orang-orang di situ mengkucilkan mereka. Mereka tidak bisa bebas hidup seperti kita. Mereka tidak bisa hadir memuji Tuhan. Mereka harus ditempatkan di tempat yang terpencil, di bawah bukit-bukit yang terpencil dari keramaian. Coba kita bayangkan dulu adik-adik, betapa sedihnya. Sudah sakit, diberikan lagi penghukuman bahwa mereka diisolasi, ditempatkan di tempat yang terpencil, di lereng-lereng bukit, di tempat yang sangat jauh dari keramaian. Seandainya saya dan kita menjadi orang kusta, apa yang mau kita katakan dalam diri kita? Oh, aku tidak mau sakit seperti itu. Aku tidak mau mengalami seperti itu. Tetapi seandainya kita mengalami sakit kusta seperti saudara kita dalam kitab ini, tentu kita akan mengalami beban hidup, pergumulan hidup di dalam diri sendiri. Tentu kita berharap kepada Tuhan agar supaya Tuhan menjamah kita. Maka di dalam perikop ini Yesus berkata kepada orang yang berseru tadi, "Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam." Mereka pergi, pada waktu mereka pergi menjumpai imam, mereka sudah sembuh di tengah perjalanan pada waktu itu.
Mujizat besar telah diberikan Tuhan kepada mereka. Seharusnya mereka bersyukur, adik-adik yang kami kasihi dalam nama Tuhan. Tetapi hanya satu yang tahu bersyukur dan berterima kasih dari bilangan 10 orang tadi, yaitu orang Samaria. Orang Samaria itu datang menjumpai Yesus dan tersungkur di kaki Yesus, mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kesembuhan pada diriku, Engkau telah menyembuhkan aku, dan sekarang aku datang mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu sebab Engkau sudah memulihkan aku. Bukankah kita patut bersyukur, adik-adik? Karena Tuhan telah menyembuhkan kita, karena Tuhan telah mengatasi beban hidup pergumulan kita di dalam hidup ini. Hanya satu yang datang bersyukur dan berterima kasih, yaitu orang Samaria, orang asing yang tidak mengenal Allah, yang tidak memiliki gereja, yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di dalam iman percayanya, dia benar-benar sungguh sekalipun tidak mengikut Tuhan, dia percaya betul bahwa kesembuhan bersumber dari Tuhan sendiri. Amin adik-adik. Amin. Berarti di dalam perikop ini selanjutnya apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada orang itu? Yesus berkata, di manakah yang 9 orang tadi yang telah kusembuhkan tadi? Sudah kuberikan kesembuhan. Mengapa dia tidak datang mengucap syukur kepadaku, berterima kasih kepadaku, sementara beban hidupnya telah ku ambil, sakit penyakitnya telah ku sembuhkan? Mengapa hanya 1 orang yang datang bersyukur? Mengapa 9 orang lagi tidak datang kepadaku mengucapkan terima kasih, bersyukur atas penyembuhan ini? Siapa yang 9 orang ini? Yang 9 orang ini adalah orang-orang Yahudi berlatar belakang Kristen, yang mengenal Tuhan, yang sering berdoa kepada Tuhan, yang memiliki bait Allah. Tapi mereka tidak tahu bersyukur, mereka tidak tahu berterima kasih. Adik-adik, perbuatan seperti ini jangan kita contoh. Perbuatan seperti ini jangan kita ikuti, bahwa Allah yang Maha Kasih dan baik itu sudah memulihkan, menyembuhkan dan melahirkan sakit penyakit ini, tetapi mereka tidak mau datang berterima kasih kepada Allah. Allah tidak senang melihat orang-orang yang tidak mau bersyukur. Allah tidak senang melihat orang-orang yang tidak mau berterima kasih. Pantas dong kita berterima kasih kepada Allah yang memberikan hidup dan kesehatan itu. Nah, di dalam perikop ini, apa arti dari firman ini? Arti dari firman ini mau mengingatkan saya, mau mengingatkan adik-adik sekalian, dalam suka duka hidup kita, kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita. Sama seperti orang yang sakit tadinya semua berseru, Yesus Guru Anak Daud, kasihanilah aku. Setelah disembuhkan, tetapi mereka bukan mengucapkan terima kasih. Hanya 1 orang. Tidak jarang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, terkadang kita lupa untuk berdoa, terkadang kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih atas mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah, Yesus yang menyembuhkan seluruh sakit penyakit orang kusta itu. Dan Yesuslah yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan juga Yesuslah yang sanggup mengangkat beban hidup kita. Apa beban hidup kamu? Mungkin pada waktu kamu sakit, pada waktu kamu menderita, pada waktu kamu kehilangan sesuatu, atau pada waktu kamu tidak memiliki sesuatu. Ini beban hidup. Di dalam beban hidup ini, sebagai anak-anak sekolah minggu, harus jujur mengatakan sejujur-jujurnya, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, tolonglah aku.
Tuhan berkatilah aku sama seperti Engkau memberkati 10 orang kusta tadi. Tapi sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, mari andalkan Tuhan dalam suka duka hidup kita ini. Bukan hanya pada waktu sakit, bukan hanya pada waktu jalan buntu dan kebingungan, tapi kita harus mengandalkan Yesus dalam doa. Iman pengharapan kita agar kita menjadi anak-anak yang bertumbuh, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan lewat doa, lewat nyanyian, puji-pujian kepada Allah. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sudah memperkenankan kami untuk mendengar firman-Mu yang telah diberitakan hamba-Mu. Ajarkanlah kami semua anak-anak-Mu untuk memahami dan melakukan apa yang Kau firmankan dalam firman-Mu pada minggu pagi hari ini, agar kami tetap bersyukur kepada Tuhan, agar kami mengakui bahwa sumber kesembuhan dan keselamatan datangnya dari Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, berkatilah anak-anak sekolah minggu GMI Medan Timur ini, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan persekutuan-Mu. Berkatilah mereka terus Tuhan dalam usia mereka sampai mereka tua nantinya, agar mereka menjadi anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mendatangkan kebaikan di tengah-tengah keluarga, orang tua dan sesamanya. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, kiranya Tuhan mengajarkan seluruh anak-anak-Mu ini untuk tetap bersyukur, untuk tetap berterima kasih, mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak putus-putusnya memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengangkat sakit penyakit ke-10 orang kusta, bahkan mengangkat penyakit kami. Pada waktu kami sakit, Kau datang. Pada waktu kami berdoa, Kau mendengarkan doa kami dan memulihkan kami dari sakit penyakit kami. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala pencobaan, dan berikanlah berkat rezeki buat kami, buat orang tua kami, dan semua keluarga kami masing-masing Engkau berkati. Ya Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang dalam keadaan menjalani masa sulit dalam virus corona ini, agar virus corona ini boleh berlalu secepat mungkin dari negara yang kami cintai ini, bahkan dari seluruh dunia, agar kami tidak terganggu beraktivitas dan melangsungkan pendidikan kami sebagaimana seperti semula di sekolah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, dan ajarkanlah kami untuk melakukan kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, terhadap orang tua kami masing-masing, terhadap abang kami, terhadap kakak kami, dan terhadap yang lebih tua dari kami, agar kami menjadi anak-anak yang penurut, agar kami menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang mengerti akan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa, jadilah kehendak-Mu, ya Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terimalah berkat dari Tuhan dan lakukanlah di dalam hidupmu, menolongmu, menghiburmu, menyelamatkanmu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati kamu, menghiburkan kamu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat